Halo teman-teman semua, di sesi kali ini kita punya satu misi penting, yaitu menaklukkan angka dan waktu dalam bahasa Inggris yang kita ambil dari materi unit 2 dan 3. Dan yang bakal nemenin kita kali ini adalah Shinchan versi remaja yang kayaknya lagi butuh bantuan kita nih. Yuk kita mulai aja. Oke, kita mulai dari sini nih, situasi yang kayaknya sering banget kita temuin. Jamnya nunjukin 9.45, tapi ada yang bilang, it's a quarter to 10. Shinchan bingung, dan jujur aja, mungkin banyak dari kita yang juga pernah bingung kan? Nah, misi kita hari ini adalah, di akhir nanti kita semua bisa jawab pertanyaan Shinchan ini dengan super pede. Oke, misi pertama, kita taklukkan dulu dunia angka. Dalam bahasa Inggris, angka itu ada dua jenis utama yang penting banget buat kita bedain, cardinal dan ordinal. Keduanya punya fungsi yang beda banget. Ayo kita bedah satu-satu. Nah, disinilah letak perbedaan kuncinya. Gampangnya gini, angka kardinal itu buat jawab pertanyaan how many atau berapa banyak. Contohnya free books, fokusnya ke jumlah. Sebaliknya, angka ordinal itu buat jawab which one atau yang keberapa. Contohnya third place. Nah, ini fokusnya ke urutan atau posisi. Yuk, kita lihat lebih dalam soal cardinal numbers. Ini tuh angka-angka dasar yang kita pakai buat ngitung sehari-hari. Fondasinya lah, 1, 2, 3. Tapi ada yang perlu kalian ingat, beberapa angka itu tulisannya unik dan harus dihafal. Contohnya kayak 11 dan 12. Mereka nggak pakai pola Latin kayak angka belasan lainnya. Sekarang kita pindah ke ordinal numbers. Tugasnya ini spesifik banget, buat nyatain peringkat, urutan, atau tanggal. Kayak yang bisa kalian lihat. First, second, third, itu contoh utamanya. Angka-angka ini nunjukin posisi dalam sebuah barisan, bukan buat ngitung jumlah barang. Dan ini dia nih aturan mainnya. Ada 3 pengecualian besar yang wajib banget kita ingat. 1 jadi first, 2 jadi second, dan 3 jadi third. Nah, setelah 3 angka spesial ini, polanya jadi gampang banget ditebak. Cukup tambahin akhiran third di belakang angka kardinalnya kayak fourth, sixth, dan bahkan 11th. Simple kan? Oke, ini aturan penulisan yang kelihatannya sepele tapi krusial banget. Setiap kali kita nulis angka dari 21 sampai 99, kita itu wajib pakai tanda hubung atau hyphen. Contohnya udah jelas banget, 25, 99. Kalau nggak pakai ini, wah bisa-bisa salah loh tulisannya secara formal. Jangan takut sama angka besar. Logikanya itu persis kayak kita lagi nyusun balok Lego kok. Kita sebutin aja dari nilai yang paling besar ke yang paling kecil. Misalnya, 2458. Kita mulai dari ribuannya, 2000, lanjut ke ratusan, 400, terus kita tutup dengan puluhan dan satuannya, and 58. Siap naik level? Coba lihat angka jutaan ini. Polanya sama persis. Gak ada yang beda. Kita cuma nambahin satu balok yang lebih besar di paling depan. Kita mulai dari 1 million, lanjut ke blok ribuan, 234,000, dan terakhir blok ratusannya, 567. Ternyata gampang ya? Oke, misi 1 selesai. Keren. Fondasi soal angka udah kita kuasai. Sekarang kita lanjut ke misi kedua, menguasai waktu dan tanggal. Nah, di bagian ini juga ada aturan mainnya sendiri yang perlu kita pahami bareng-bareng. Buat nyebutin waktu ada 2 cara utama nih. Yang pertama, gaya digital. Ini yang paling gampang dan to the point. Cukup sebutin jamnya terus menitnya. It's 6:45. Cara kedua itu gaya tradisional yang pakai kata past dan to. Jadi untuk 6:45 kita bisa bilang it's quarter to 7. Nah, yuk kita dalami cara yang kedua ini. Terus kapan sih kita pakai kata to? Jawabannya pas jarum menitnya udah lewat dari angka 30. Logikanya gini, kita itu ngitung sisa menit kali menuju jam berikutnya. Contohnya 5:35. Langkahnya 60 dikurangi 35 dapat 25 kan? Nah, kita sebutin dulu sisa menitnya, baru jam tujuannya. It's 25 to 6. Nah, kalau kalian hafal 4 frasa ini, hidup jadi lebih gampang. O'clock itu khusus buat jam yang pas, nggak kurang nggak lebih. Quarter pas buat 15 menit lewat. Half pas buat 30 menit lewat. Dan quarter to yang tadi kita bahas buat 15 menit sebelum jam berikutnya. Ini tuh kayak jalan pintas yang sering banget dipakai. Soal tanggal, ada perbedaan format yang lumayan gede antara Amerika dan Inggris. Di American English, urutannya itu bulan, tanggal, baru tahun. Jadi October 26, 2024. Sebaliknya, di British English, urutannya itu tanggal, bulan, baru tahun. 26 October 2024. Ingat ya, posisi bulan sama tanggalnya itu kebalik. Nah, buat nyebutin tahun, ada triknya sendiri nih. Biasanya kita bagi aja tahun yang 4 digit itu jadi 2 pasang angka. Jadi, 1995 kita ucapinya 1995.
Begitu juga sama tahun 2024, lebih enak dan umum diucapin 2024. Jauh lebih ringkas kan? Oke, teorinya udah dapat semua nih. Sekarang, waktunya kita tes pemahaman kita lewat tantangan terakhir. Coba terapin semua yang udah kita pelajari tadi di latihan kilat ini. Coba siapin jawaban kalian ya. Soal nomor 1. Ada angka ribuan di sini. Coba kalian ucapin dalam hati, gimana ya cara yang pas buat nyebut 5782 sesuai aturan yang udah kita bahas tadi? Dan jawaban yang benar adalah 5782. Kita mulai dari ribuan, lanjut ke ratusan, baru deh puluhan dan satuannya. Gimana? Bener nggak jawaban kalian? Kalau bener, keren. Oke, kita lanjut ke soal waktu ya. Jamnya nunjukin 9.50. Kalau cara digitalnya sih gampang, 9:50. Pertanyaannya, gimana cara lain buat ngucapinnya pakai gaya yang tradisional? Jawabannya adalah, it's 10 to 10. Ingat kan caranya? Ada sisa 10 menit lagi sebelum jam 10. Jadi, 60 dikurang 50, dapat 10. Makanya kita bilang 10 menit, 10, menuju jam 10, to 10. Nah, ini soal terakhir nih, gabungan dari semua yang kita pelajari. Gimana cara kalian ngucapin tanggal ini dalam format American English? Perhatiin angka tanggal sama tahunnya ya. Jawaban lengkapnya adalah August 17th, 1945. Di sini kita pakai dua aturan sekaligus. Ordinal number buat tanggalnya, jadi 17th. Dan kita bagi dua angkanya untuk tahun, jadi 1945. Sempurna! Jadi, intinya apa sih dari semua ini? Ya, 1. Latihan itu kuncinya. Aturan-aturan yang barusan kita pelajari mungkin kelihatannya banyak, tapi percaya deh, makin sering dipakai, entah pas nulis atau ngobrol, nanti juga bakal otomatis kok, ngalir gitu aja. Misi selesai! Selamat ya, kita semua berhasil melewati semua materi dan tantangannya. Sekarang, kalian resmi jadi lebih jago dalam urusan angka dan waktu di bahasa Inggris. Jangan lupa terus latihan ya, dan sampai ketemu lagi di materi berikutnya.